Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, saya Ririn Setio. Senang sekali pada malam hari ini bisa berjumpa di acara Banyumas Sehat dipersembahkan oleh RSUD Banyumas. Hari ini sudah hadir di ruang kateterisasi jantung nih narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama beliau Dr. Lima Penny, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Riri. Apa kabar hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Narasumber yang kedua, beliau Dr. Muhammad Suryantoro, biasa kita sapa dengan Dr. Suryo. Beliau dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Ririn. Apa kabar hari ini, dok? Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau berdua, membahas tentang layanan jantung terpadu yang ada di RSUD Banyumas. Dokter, yang dimaksud dengan layanan jantung terpadu itu seperti apa, dokter? Boleh dijelaskan ke dokter Penny dulu? Monggo silahkan, dok. Jadi mungkin nanti kita akan menjelaskannya secara bersama-sama ya Mbak Riri. Jadi mungkin saya bisa saling mengisi untuk menjelaskan. Saya akan menceritakan dulu terkait dengan pelayanan jantung di Banyumas. Sebetulnya kalau kita bicara tentang penyakit pelayanan terpadu, jadi idealnya yang terpadu itu sebetulnya akan melibatkan bagian-bagian yang lain, yang namanya pelayanan jantung terpadu yang sudah ada di Indonesia ini. Tetapi di sini lebih ke arah saya akan menyampaikan terkait pelayanan jantung rumah sakit Banyumas yang kami punya saat ini. Jadi memang perkembangan rumah sakit jantung di rumah sakit Banyumas terkait pelayanan jantung ini sudah cukup luar biasa. Saya dulu datang di sini mungkin saya boleh bercerita sedikit ya Mbak Rin ya. Monggo dok, silakan. Saya datang di sini tahun 2014, masih sangat sepi waktu itu. Jadi saya menggantikan dokter pertama dulu, dokter Bambang, beliau sekarang ada di Jakarta. Jadi saya menggantikan sendiri di sini. Jadi waktu itu pelayanan yang kami punya adalah hanya sebatas poliklinik dan ada ekokardiografi. Ya suatu kalau orang awam mungkin menyampaikannya adalah USG untuk jantung. Nah, dan waktu itu mungkin kisaran pasien poli ya setiap hari sekitar 40-an. Ada dalam perkembangan sampai saat ini cukup banyak sekali. Jadi kalau kami lihat dari sisi polinya saja sekarang kami melayani kira-kira satu bulan itu sekitar 1.700. Jadi cukup banyak memang. Dan pasien kami tidak hanya di lingkungan Banyumas, rupanya bahkan ada yang dari Majenang, kemudian ada yang dari Wonosobo itu juga ada yang sampai ke sini. Kemudian yang kedua kita punya pelayanan jantung yang alat yang saya tadi sudah sampaikan, ekokardiografi, dan memang dalam perkembangannya itu ekokardiografi itu sudah semakin canggih alatnya. Jadi lebih ke arah kecanggihan alat. Itu sudah mulai ada perkembangan dengan kita sudah membeli seri-seri eko yang cukup baru. Kemudian yang ketiga adalah yang sudah ada sejak dulu adalah treadmill. Nanti mungkin terus juga agak cerita banyak tentang treadmill juga. Itu kami sudah punya. Memang sempat rusak, kami sudah punya yang baru. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya ada yang namanya Holter. Ini adalah alat baru. Waktu saya sekolah pun saat itu belum booming. Tetapi sekarang sudah ada cabang baru dari kami, aritmia. Jadi Holter itu adalah alat terkait untuk mencari adanya aritmia. Kami sudah punya. Tapi memang kami belum merutinkan karena ini salah satunya jujur saja ini terkait tarif dan juga kasusnya tidak terlalu banyak. Itu. Dan sebetulnya secara garis besar itu pelayanan jantung itu dibagi ada dua, satu intervensi dan satu yang non-intervensi. Yang saya sampaikan tadi adalah yang non-intervensi. Nah, terkait yang intervensi, jadi begitu ya, Dr. Surya. Jadi yang kemajuan yang kami, lanjutan yang terbaru, pelayanan yang kami punya ini adalah yang namanya intervensi. Yang nanti yang Dr. Suryo akan lebih banyak tahu, karena beliau sebetulnya adalah baru pulang dari sekolah intervensi, terkait namanya kateterisasi jantung. Jadi kalau dari saya mungkin yang itu, jadi yang intervensi. Saya tambahkan lagi, untuk pelayanan yang rawat inap, kami memang belum ada rawat inap khusus untuk ruang jantung. Kami masih membaur dengan ruangan-ruangan yang lain, tetapi kami sudah mempunyai satu ICU. Nanti Dr. Suryo akan lebih banyak, kan itu juga di bawahnya Dr. Suryo, terkait jadi kegawat pasien-pasien yang gawat, itu dirawat di ruang ICU. Jadi bukan ICU. Tapi ICU ada C1 lagi itu adalah kardiak. Jadi di situ adalah pasien-pasien yang murni hanya kardiak. Saya kira yang untuk sementara saya dari situ. Nah, Dokter saya mungkin sedikit menambahkan. Baik dokter. Juga boleh, silakan.
Baik dokter, itu tadi yang disampaikan ada treadmill, kemudian ada echo, ada holter gitu. Itu kan yang mungkin di rawat jalan gitu dok. Nah kemudian untuk sarana prasarana yang ada di ruang perawatan jantung mungkin dokter Suryo bisa sedikit menjelaskan. Silakan dok. Oke, terima kasih Mbak Riri. Jadi memang sebenarnya saya kembali lagi. Jadi dalam pelaksanaan pasien itu kita membutuhkan suatu diagnostik, kemudian kita butuh suatunya terapeutik. Nah, yang tadi dijelaskan Dr. Penny, pelayanan ada ekokardiografi, kemudian ada treadmill, kemudian kita juga mempunyai holter, kemudian kita juga mempunyai CT scan dengan 128 slice. Nah, itu adalah menunjang pemeriksaan alat-alat yang menunjang untuk pemeriksaan diagnostik, untuk membantu dalam menegakkan diagnostik terhadap penyakit jantung. Kemudian kita juga berperan dalam memberikan terapeutik. Terapeutiknya kita memiliki rawat inap, bangsal, kemudian kita memiliki ruangan intensif yang khusus, yaitu namanya ICCU, Intensive Cardiovascular Care Unit, di mana kita menangani pasien-pasien kegawat daruratan, pasien shock kardiogenik, kemudian pasien dengan sindrom koroner akut atau penyakit jantung koroner, kemudian juga menangani pasien-pasien membutuhkan sampai dengan alat bantu nafas. Jadi itu adalah suatu ruangan intensif di mana kita melakukan pengawasan pasien, kemudian kita memberikan terapeutik pasien sehingga pasien-pasien kegawatan dapat melewatkan fase kritisnya. Kemudian yang berikutnya adalah pelayanan yang menunjang kegawat daruratan, salah satunya adalah pelayanan dengan kateterisasi jantung. Jadi pelayanan kateterisasi jantung itu pelayanan yang memberikan terapeutik terhadap penyakit, salah satunya penyakit jantung koroner, di mana seperti kita tahu bahwa penyakit jantung koroner ini menjadi salah satu pembunuh nomor 1 di Indonesia. Dan ini sesuai dengan saat ini kepentingan Kementerian Kesehatan dalam menurunkan angka kematian atau mortalitas pasien-pasien dengan penyakit jantung, diadakanlah pelayanan kateterisasi jantung ini. Dan kebetulan Banyumas menjadi salah satu rumah sakit yang terpilih untuk membantu dalam pelayanan. Jadi kita termasuk dalam rumah sakit jejaring kardiovaskuler atau KJSU. Jadi ada kanker, jantung, stroke, dan urologi. Kemudian kita menjadi salah satu bagiannya dan rumah sakit Banyumas ditunjuk menjadi pengampu di wilayah Banyumas. Nah, dengan ada alat kateterisasi jantung itu harapannya kita dapat memberikan pelayanan kegawat daruratan yang berhubungan dengan serangan jantung akut. Jadi kita dapat memberikan pelayanan dengan memberikan kateterisasi jantung tadi atau intervensi di pembuluh darah jantung. Oh iya, oke baik. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di Banyumas Sehat. Kembali di program Banyumas Sehat yang dipersembahkan oleh RSUD Banyumas. Kita kembali ngobrol-ngobrolnya ya dokter ya. Sebagai pasien dan keluarga nih dok, akan merasa nyaman dan aman ketika dirawat oleh tenaga-tenaga yang profesional. Nah, untuk SDM di ruang perawatan jantung RSUD Banyumas itu bagaimana dokter? Bisa dijelaskan dokter Suryo? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Jadi memang untuk jantung sendiri saat ini kami di RSUD Banyumas sudah memiliki 3 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kebetulan Dr. Penny pendidikan di ekokardiografi, kemudian saya pendidikan di intervensi, kemudian ada Dr. Arini juga yang saat ini sedang pendidikan intervensi juga. Kemudian juga ada 2 yang sedang menempuh pendidikan calon dokter spesialis yang nantinya akan bergabung juga di Banyumas juga. Jadi mungkin untuk dokternya memang sudah cukup. Kemudian untuk perawat memang kita ada kurang lebih sampai 25 perawat. 25 perawat ini terbagi dari ruang kateterisasi jantung dan perawat di ICCU. Nah, untuk kemudian juga ada perawat di poli jantung. Kemudian untuk mereka sudah tersertifikasi, memiliki sertifikat kompeten untuk perawat kateterisasi jantung, kemudian memiliki sertifikat kompeten untuk perawat intensive care. Jadi memang untuk penanganan memang katakanlah sudah pada ahlinya, sudah pada tepat pada ahlinya apabila teman-teman atau pasien-pasien keluarga bisa dibawa ke Rumah Sakit Banyumas.
Ya, oke dokter. Terima kasih. Tadi dari awal itu sudah disebut-sebut kateterisasi jantung di awal-awal tadi ya dok. Saya penasaran, kateterisasi jantung itu apa sih dok? Mungkin dari dokter Penny bisa dijelaskan. Silahkan dok. Iya. Jadi sebenarnya saya bukan ahlinya di bidang kateterisasi, tapi saya akan mengawali dulu bahwa pertanyaan pertama sebenarnya bukan kateterisasi, tetapi untuk apa alat kateterisasi. Jadi yang kami lakukan kateterisasi yang di Banyumas ini adalah intinya untuk mereka-mereka yang mempunyai sakit jantung koroner. Nah, yang jadi masalah apa itu sih jantung koroner? Nah, akan saya memberi sedikit saja gambaran terkait jantung koroner. Jadi kan jantung itu banyak bagiannya. Tetapi Baik, memang Dok. saat ini yang terus terang yang sangat mengancam jiwa itu adalah penyakit jantung koroner. Nah, apa sih itu penyakit jantung koroner? Itu adalah penyakit jantung yang mengenai bagian itu adalah di pembuluh darah koroner, yaitu arteri koronaria. Itu ya, Saudara ya. Jadi itu nanti Saudara akan lebih paham lagi. Jadi apa sih itu penyakit jantung koroner? Itu adalah karena arteri itu mengalami masalah sehingga dia akan membuat jantung ini kekurangan oksigen. Oksigen. Jadi arteri koronaria, nanti kalau saya tidak pas mungkin saya bisa menambah ya. Jadi kenapa disebut koroner? Karena yang bermasalah itu adalah arteri koronaria. Nah, apa yang terjadi di situ sebelum apa yang terjadi? Tetapi mungkin saya perlu sampaikan bahwa apa sih tugasnya arteri koroner itu begitu loh. Jadi dia itu tugasnya itu adalah memberi makan di otot jantungnya itu sendiri, memberi oksigen di otot jantungnya itu sendiri. Sementara jantung itu kan harus bekerja untuk memberi makan kemana-mana, memberi oksigen kemana. Tetapi untuk dia sendiri bekerja, dia itu memerlukan juga oksigen, memerlukan istilahnya makanan yang masuk ke otot jantung itu sendiri. Nah, yang memberi jalan ke situ namanya arteri koronaria. Jadi kalau yang bermasalah di situ namanya penyakit jantung koroner. Dan apa yang terjadi? Salah satunya kalau adanya penyempitan. Itu mungkin gambaran awal dia secara awam. Nah, makanya disebut penyakit jantung koroner. Dan biasanya yang menjadi bermasalah adalah kalau terjadi penyempitan sehingga terjadi masalah dengan otot jantungnya. Jadi mungkin dokter Surya akan menjadi lebih detail. Tapi yang awalnya seperti itu dulu. Apa sih koroner? Apa sih itu koroner? Nah, itu seperti itu. Mungkin dokter Surya bisa menambahkan lebih detail karena nanti penanganan berikutnya yang akan lebih paham, yang akan melakukan adalah dokter Surya sebagai intervensionis. Silakan dokter. Oke, baik dokter, berarti tadi disampaikan ya untuk kateterisasi jantung itu salah satunya adalah penyakit jantung koroner ya dok. Berarti ada indikasi-indikasi penyakit lain nggak dok selain tadi disampaikan penyakit jantung koroner? Jadi penyakit-penyakit lain yang bisa dikateterisasi jantung seperti itu. Baik. Monggo silakan dok. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya saya akan kembali lagi ke belakang dulu. Jadi kita mengibaratkan jantung itu seperti rumah, di mana rumah itu memiliki ruangan, memiliki pintu-pintu. Dan kemudian jantung itu juga di rumah itu juga memiliki ada saluran air, kemudian ada saluran listrik. Di jantung juga sama. Dia ada memiliki ruangan, memiliki pintu-pintu, kemudian dia memiliki pembuluh darah, ya pipa tadi, selang-selang tadi, kemudian dia juga memiliki saluran listrik sendiri. Jadi penyakit jantung itu berkaitan dengan ruangannya, rumahnya tadi sebagai dia fungsinya, misalnya ruangannya besarkah atau katupnya ada bermasalahkah, kemudian berhubungan dengan pipanya, berhubungan dengan saluran pembuluh darahnya, apakah ada penyumbatan yang tadi dijelaskan Dr. Lima Penny, penyumbatan di pembuluh darah jantung, pembuluh darah koronernya, kemudian apakah berhubungan dengan listrik jantungnya atau ibaratnya gangguan aritmia. Mungkin tadi sudah jelaskan sekilas tentang pemeriksaan Holter, itu adalah alat untuk mendiagnostik gangguan listrik. Jadi tadi seperti rumah tadi. Nah, dalam kateterisasi jantung itu dia bermanfaat di semua proses tadi. Dia dapat mendeteksi adanya gangguan dari ruangan-ruangan jantung. Dia dapat mendeteksi berapa tekanan yang ada di dalam ruangan jantung, berapa saturasinya. Itu berhubungan dengan penyakit jantung bawaan, congenital heart disease. Nah, itu memang juga banyak. Kita juga bekerja sama biasanya dengan teman-teman spesialis anak yang memang sering mengkonsulkan ke bagian jantung. Kemudian berhubungan dengan yang tadi dijelaskan Dr. Imam, berhubungan dengan katup jantung. Jadi ada pintu-pintu di dalam ruangan-ruangan jantung tadi. Nah, ini juga berhubungan dengan kateterisasi jantung, juga kita dapat melakukan tindakan yang
istilahnya congenital heart disease tadi, dan memang kejadian ini banyak di wilayah Banyumas. Jadi secara epidemiologi penyebaran kejadian katup jantung itu banyak di wilayah Banyumas. Jadi penanganannya dengan kateterisasi jantung dibuka, istilahnya di balon, di pembuluh darah atau maaf di katup di pintu ruangan jantung yang menyempit, di balon kemudian dibuka sehingga aliran darahnya yang masuk ke ruangan-ruangan di dalam ruangan jantung lebih baik. Kemudian bisa juga dilakukan namanya elektrofisiologi. Itu kita akan mendeteksi adanya kelainan pada irama jantung. Mendeteksi apakah ada irama jantung yang tidak normal. Kemudian nanti deteksi itu di mana yang tidak normalnya. Jadi semacam alat itu semacam istilahnya kayak GPS lah kalau bahasa kita mudahnya. Jadi mendeteksi di mana letak yang irama jantung tidak normal tadi. Kemudian irama jantung yang tidak normal tadi bisa dilakukan salah satunya dengan ablasi. Ablasi itu seperti diputus alirannya sehingga aliran darah aliran listrik yang tidak normal tadi tidak mengganggu ritme atau mengganggu sirkulasi jantung yang sesungguhnya. Nah itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berhubungan dengan serangan jantung sendiri. Kateterisasi jantung yang untuk membuka penyumbatan di dalam pembuluh darah jantung koroner. Jadi kita melakukan tindakan sampai dengan pemasangan ring kalau membutuhkan pemasangan ring. Jadi kita lakukan kateterisasi jantung, kemudian kita pasang alat sampai dengan pemasangan ring untuk membuka penyumbatan tadi. Baik, dokter. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Banyumas Sehat. Kembali di program Banyumas Sehat yang dipersembahkan oleh RSUD Banyumas. Dokter, tadi sudah disampaikan tentang kateterisasi jantung ya dok. Apakah sama dengan bedah jantung ini dok? Tindakannya? Mungkin saya akan menjawab dulu Dr. Suryo, karena sebenarnya yang lebih ahli Dr. Suryo. Tapi mungkin saya bisa memberikan sedikit. Boleh silakan dokter. Ya, jadi ya Mbak Rin, jadi kateterisasi jantung itu bukan bedah jantung. Jadi dari judulnya saja sudah namanya kateterisasi jantung. Nah, kateterisasi jantung itu kenapa kita menyebutnya kateterisasi? Itu karena memeriksanya dengan alat namanya kateter yang sangat kecil gitu ya Dr. Suryo. Ya. Jadi bukan dibedah, tapi dengan cara nanti Dr. Suryo akan lebih detail lagi. Jadi disebut kateterisasi itu karena alatnya sangat kecil kateternya itu. Nah, itulah dipakai bisa untuk diagnostik dan bisa untuk terapi. Jadi prinsipnya bahwa kateterisasi itu bukan bedah jantung, ya. Terkait kegunaannya nanti beda-beda. Yang tadi bisa untuk yang sudah disampaikan, bisa untuk melihat terkait katup jantung, terkait congenital heart disease, nah terkait koroner. Jadi yang koroner ini yang akan lebih banyak kita lakukan karena disitulah memang tujuan pemerintah untuk menurunkan angka kematian karena penyakit jantung koroner. Mungkin saya hanya sampai di situ. Jadi prinsipnya kateterisasi bukan bedah jantung. Saya kira seperti itu. Ya, baik dokter, ternyata tidak semenakutkan gitu ya. Tidak harus jantungnya itu dibedah. Dokter Suryo ini ke Dokter Suryo. Dok, apakah boleh spill sedikit dok cara pemasangannya atau proses pemasangannya? Jadi kadang kan ada pasien yang memang dianjurkan untuk kateterisasi jantung ya dok. Tapi takut karena bayangannya itu memang jantungnya itu harus dibedah seperti itu. Boleh spill sedikit dokter? Ya. Kalau sebenarnya teknisnya Mbak ya, memang untuk kita melakukan kateterisasi jantung itu sebenarnya ada dua ya. Ada yang kita lakukan segera, ada yang kita lakukan terjadwal. Istilahnya akut sama kronik. Baik. Ya. Nah, kalau untuk yang akut ini yang segera dilakukan pada saat kita mendapatkan pasien dengan serangan jantung. Kalau bahasa awam mungkin yang biasa teman-teman tahu itu angin duduk. Angin duduk. Angin duduk itu sebenarnya adalah gambaran suatu serangan jantung. Nah, itu dapat segera datang ke IGD Rumah Sakit Banyumas, kemudian kita dapat melakukan tindakan namanya kateterisasi jantung. Itu teknisnya, kita akan membius lokal pasien. Jadi pasien posisi tetap sadar, kemudian kita bius lokal bisa lewat tangan dan bisa lewat kaki. Nah, kemudian kita
memasukkan selang kecil seperti dipasang infus, memasukkan selang kecil seperti pasang infus sampai ke pembuluh darah jantung. Jadi semacam kita meneropong jantungnya. Kemudian kita lihat apakah memang ada penyumbatan atau tidak. Kalau memang ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya, memungkinkan untuk kita lakukan tindakan atau tidak. Artinya memang berapa persen sumbatannya. Kalau misalnya sumbatannya sekitar 10 atau 2% tidak perlu. Kalau misalnya sumbatannya di atas 70%, bahkan bisa sampai 100%, nah baru kita lakukan tindakan untuk membuka penyumbatan tadi. Biasanya kita lakukan tindakan dimasukin kawat kecil sampai ke pembuluh darahnya. Kemudian setelah itu baru kita dibuka dengan balon-balon. Jadi kalau misalnya pernah dengar pembuluh darah jantungnya di balon, nah itu kita masukin balon untuk melebarkan. Kemudian setelah itu baru dipasang ring. Ya. Jadi tahapannya diagnostik dulu di teropong tadi. Setelah kita mengetahui adakah penyumbatan, kemudian penyumbatan ini memerlukan atau tidak. Kalau memang memerlukan dipasang ring, baru kita lakukan tindakannya terapeutiknya dipasang ring. Setelah dibalon, dibuka, kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan ring. Nah, tujuan dipasang ring ini untuk mempertahankan supaya pembuluh darah yang tadi sudah dibuka dengan balon tidak menutup kembali. Baik. Tidak menutup kembali sehingga pembuluh darah itu tetap potensinya terjaga atau tetap terbuka sehingga mempertahankan aliran darah sampai ke pembuluh darah. Kebutuhan untuk otot-otot jantungnya terpenuhi. Jadi kan kita tadi sudah belajar bahwa pembuluh darah jantung koroner tadi memberikan nutrisi untuk otot-otot jantung. Nah, pada saat ada penyumbatan di pembuluh darah jantung koroner, otomatis tidak ada nutrisi ke otot-otot jantung. Nah, itu resikonya jantung menjadi rusak, kemudian ke fase selanjutnya bisa menjadi gagal jantung. Itu yang tidak kita harapkan. Sampai pada beberapa kasus bisa sampai henti jantung mendadak sampai dengan meninggal. Jadi kita buka pembuluh darah jantungnya, kemudian kita pasang ring pada di situ. Iya. Maaf dokter, berarti tidak semua pasien yang dilakukan kateterisasi jantung itu selalu ya dok, selalu dipasang ring, tidak ya dok ya? Betul, tidak selalu Mbak. Jadi ada beberapa indikasinya lagi. Jadi diagnostik dulu, diteropong dulu. Setelah dilihat tidak ada atau tidak ada indikasi untuk kita lakukan sampai dengan pemasangan ring, ya kita cukup hanya dengan teropong saja. Iya. Kemudian bisa itu saya tambahkan sedikit ya Mbak. Silakan dokter. Jadi mungkin kalau bahasa awamnya ya Mbak Ririn ya. Jadi kalau saya bercerita nanti kan dokter saya ini diagnostik gitu. Jadi diagnostik pada penyakit jantung koroner itu kalau bahasa awamnya sebenarnya kateterisasi di jantung koroner mendiagnostik itu mungkin kalau kita bisa bahasa awam ini menggambar ya. Iya, menggambar betul. Jadi menggambar, jadi kateter itu kayak dimasuki tinta, disemprotkan, gambar koroner itu langsung kelihatan. Jadi jalur-jalurnya di mana menyempitnya itu akan terlihat jelas dengan itu. Itu yang namanya diagnostik kateterisasi. Jadi sebenarnya menggambar jantung koroner untuk melihat ada penyumbatan atau tidak yang pertama. Yang kedua kalau ada di mana posisinya. Yang ketiga berapa persen. Yang terakhir perlu tidak dipasang ring. Saya kira seperti itu ya. Itu gambaran awamnya itu seperti itu. Saya kira seperti itu. Baik dokter, kan itu benda asing ya dok ya. Berarti stent yang dimasukkan itu benda asing. Pertanyaannya nih dok, apakah benda asing itu ada expirednya? Maksudnya apakah ada kadaluarsanya seperti itu tidak dok? Kalau bicara expired tidak. Jadi benda ini, karena benda ini memang dia steril ya. Dia steril dan tindakan kita pada saat kita melakukan tindakan itu pun tindakan yang bersih dan steril ya. Jadi aman dari legan. Kemudian tidak ada expired dan dia bertahan panjang ya sampai, dan saat ini kan memang penelitian berjalan. Penelitian berjalan, kita membuktikan bahwa ternyata yang pasien-pasien yang dulu dipasang ring 10 atau 20 tahun yang lalu juga hasilnya tetap baik. Aman. Cuma memang harus diketahui adalah pasien-pasien dengan pemasangan ring ini harus konsumsi obat juga. Jadi bukan berarti pada saat selesai dipasang ring kemudian obatnya berhenti, enggak. Dia tetap harus meminum obat sesuai dengan dokter petunjuknya seperti apa. Oh begitu. Begitu ya dok ya. Jadi kan kadang pasien itu merasa kalau sudah nyaman nih gitu ya, nyeri sudah hilang gitu, dikiranya pasang ring itu menyelesaikan masalah. Enggak ya dok ya, harus tetap minum obat nih dok. Betul. Jadi gini Mbak, jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa pembuluh darah pada saat kita buka pembuluh darah itu, kita mempertahankan supaya pembuluh darah itu tetap terbuka. Istilahnya potensinya. Ya, pada saat kita membutuhkan
mempertahankan untuk supaya tetap terbuka tadi, kita pasang namanya stand istilahnya atau ring tadi. Nah, ring tadi dia itu katakanlah dia karena dia benda asing di dalam tubuh, kemudian tubuh itu punya reaksi terhadap benda asing ini. Dia tubuh itu akan mengeluarkan istilahnya mediator inflamasi, itu intinya peradangan-peradangan. Nah, peradangan-peradangan tadi itu harus kita lawan supaya kita bisa mempertahankan patensi pembuluh darah tadi supaya tetap terbuka. Nah, kita lawan dengan apa? Dengan obat-obatan. Jadi obat-obatan yang kita berikan itu adalah untuk mencegah supaya tubuh tidak mengenali benda asing ini sebagai musuh, tapi mengenalinya sebagai benda yang memang diperlukan oleh tubuh untuk mempertahankan patensinya tadi. Gitu. Ya, jadi kalau saya tambahkan sedikit ya. Jadi pasang ring itu kan bukan berarti selesai, tetapi sebenarnya obat ini adalah untuk menjaga dia tetap jangan sampai ini tuh jadi membuntu lagi, gitu ya dokter. Betul. Intinya seperti itu. Jadi tetap kita itu perlu memelihara. Ya ibaratnya kita membeli sepeda motor. Nah, kita kan tetap harus membaca, dia tetap bisa berjalan dengan baik, dia tetap kita jaga dengan oli dan sebagainya seperti itu. Jadi ring pun demikian. Kalau kita sudah memasang, kita sudah istilahnya ada di dalam tubuh kita, ring itu kita jaga supaya fungsinya tetap bagus, supaya tetap terbuka, supaya tetap pembuluh darah yang tadinya buntu tetap terbuka bisa memberi makan. Jadi sebenarnya itu. Yang kedua adalah expired yang tadi diceritakan nih. Ini betul ini kasus ini karena saya punya pasien ini yang tidak jadi dipasang, tidak mau oleh karena takut ini nanti expired. Dan satu lagi ada pasien saya yang bilang nanti ring saya ini jadi cepat. Ini saya jadi keluar cepat itu mungkin posisi keluar, gitu ya, keluar dari posisi. Padahal yang sesungguhnya tidak seperti itu ya dokter. Jadi kita sudah bisa menjamin bahwa dia akan tetap dalam posisinya. Begitu ya dokter. Mungkin itu yang harus dipahami. Jadi kalau ada dari tetangga itu kadang-kadang ojo pasang ring, jangan pasang ring, kenapa? Nanti ringnya itu cepat, ringnya ini sebetulnya tidak, itu sudah dijamin itu sudah. Jadi patensinya, posisinya itu saya kira tidak akan berpindah. Begitu ya dokter. Itu saya kadang-kadang itu di masyarakat itu seperti itu. Karena di masyarakat kita itu selalu bilang saya kalau bisa tidak pasang ring. Padahal sebetulnya ring itu adalah akan membuka secara permanen penyumbatan itu sehingga keluhan-keluhan nyeri, kemudian oksigen segala macam yang masuk ke dalam otot jantung itu akan terjaga dengan baik. Tapi memang tetap harus ringnya sendiri dijaga supaya tetap terbuka. Nah, prosesnya yang tadi ada reaksi-reaksi itu supaya tidak terjadi dengan minum obat. Jadi tetap harus ada yang menjaga. Yaitu yang makanya pasien-pasien yang pasang ring itu tetap selalu minum obat untuk menjaga. Seperti itu saya kira. Mungkin begitu ya dokter. Ya, betul dok. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Kembali di program Banyumas Sehat yang dipersembahkan oleh RSUD Banyumas. Baik dokter, ini tadi sudah disampaikan ya dok, ternyata tentang kateterisasi jantung. Nah pertanyaan saya ya dok ya, pasien apa saja yang membutuhkan kateterisasi jantung itu dokter? Boleh dijawab dokter Suryo, silahkan. Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau kita bicara kateterisasi jantung, tadi saya sudah sedikit menjelaskan bahwa kateterisasi jantung ada pasien yang segera atau akut, kemudian ada yang pasien memang terjadwal atau biasanya sifatnya kronik. Biasanya kalau yang segera ini pintu masuknya dari IGD, pasien-pasien dengan serangan jantung, atau yang bahasa umumnya tadi yang seperti angin duduk seperti itu. Kemudian untuk pasien-pasien yang kronik, yang biasanya pintu masuknya lewat poli, lewat rawat jalan. Memang untuk rawat jalan ini biasanya ada beberapa pemeriksaan dahulu yang kita harus lakukan. Pertama kita akan screening melalui pemeriksaan elektrokardiografi atau di EKG. Kemudian nanti apabila kita menemukan dengan keluhan pasien tidak nyaman di dadanya, terutama pada saat aktivitas, ya, kemudian membaik dengan istirahat atau membaik dengan pemberian obat-obatan di bawah lidah, ya, nitrogliserin segala. Kemudian biasanya bisa juga dipicu oleh emosi. Nah, biasanya kalau memang ada keluhan itu, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan lanjutan.
biasanya pemeriksaannya bisa dengan ekokardiografi, ya, dengan ekokardiografi di USG jantungnya dilihat apakah ada gerakan dari otot-otot jantung yang kurang baik. Kemudian bisa dilakukan selanjutnya pemeriksaan seperti dobutamin stress echo. Jadi ada pemeriksaan yang menggunakan alat ekokardiografi, kemudian diberikan obat-obatan untuk melihat ada tidaknya gerakan dari otot-otot jantung yang lemah. Nah, itu juga kita bisa melakukan di sini. Kemudian pemeriksaan lanjutannya pemeriksaan dengan treadmill. Jadi pasien diminta untuk jalan di atas mesin sembari kita rekam jantungnya. Nah, Beraktivitas ya dok ya? betul. Jadi seperti aktivitas dia seperti biasa, tetapi kita memberi bebannya ini yang terukur. Jadi kita memberi beban pada jantung pasien, kemudian yang terukur, kemudian kita pantau. Yang kita lihat ada tidaknya perubahan dari rekam jantung tadi, yang mengindikasikan bahwa memang diperlukan pemasangan atau kateterisasi jantung tadi. Iya. Nah, kemudian bisa juga kalau misalnya ada pemeriksaan tadi tidak bisa dilakukan treadmill, bisa dilakukan dobutamin stress echo tadi. Kemudian bisa juga kita singkirkan atau kita buktikan dengan pemeriksaan CT scan. Menggunakan CT scan jantung. Nah, itu lihat dengan alat khusus. Nanti dilihat ada tidaknya sumbatan di pembuluh darah jantung. Nanti dari hasil-hasil pemeriksaan tadi yang kita akan mendiskusikan dengan pasien juga dan keluarga sesuai dengan pedoman yang kita pegang, apakah dia perlu dilakukan tindakan atau tidak. Kalau misalnya perlu dilakukan tindakan, baru kita jadwalkan. Kapan jadwalnya nanti sesuai dengan pasien. Dan kemudian untuk tindakan-tindakan tadi memang kalau kita katakanlah estimasi waktunya biasanya dalam perawatan ini kurang lebih bisa 3-5 hari. 3-5 hari ya dok ya? Tapi memang biasanya kita paling cepat itu memang bisa sampai 3 hari minimal dalam proses estimasi perawatannya. Mungkin itu sih. Okay. Baik dokter, ini yang tak kalah penting ini ya dok. Apakah tindakan kateterisasi jantung itu tercover oleh BPJS? Monggo dokter Penny. Ya, jadi memang sebenarnya yang paham persis proses itu justru Dr. Suryo. Tetapi sedikit gambaran saja, memang pada saat kami berdiri kateterisasi ini memang tidak otomatis langsung BPJS. Jadi ada beberapa item-item syarat-syarat, termasuk salah satunya adalah SDM, itu yang harus dipenuhi dari BPJS. Dan saat ini kami sudah pada tahap sudah dilakukan kredensial di sini. Dan waktu itu karena kami saat ini baru datang sekolahnya sebagai intervensionis, itu syarat yang waktu itu belum bisa membuat kita BPJS. Tetapi dengan datanya Dr. Suryo ini kami sudah pengajuan ulang dan sudah menjawab kekurangan yang dulu membuat kami belum BPJS. Ini sudah disampaikan, ini sudah masuk di pengajuan dan mudah-mudahan sedang dalam proses ya Dr. Suryo. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita BPJS. Tetapi sebelum itu pun pada saat kami berdiri kateterisasi ini kami sudah melakukan kateterisasi intervensi ini, sudah memasang kira-kira ada 30-an ya dokter? Ya, sudah lebih dok. Sekitar 30 pasien yang kita pasang ini dengan kebijaksanaan dari direktur dan mungkin juga dari bupati. Jadi kami sudah melakukan kateterisasi dengan pembiayaan dari CSR ya. Jadi pada pasien-pasien dengan askes PBI, askes yang dari pemerintah. Karena itu sifatnya kita membantu mereka-mereka yang tidak mampu. Tetapi mudah-mudahan sebentar lagi Mbak Riri ini bisa BPJS secara keseluruhan, nanti bisa untuk melayani pasien. Jadi monggo silahkan datang ke Banyumas. Karena kalau sudah secara umum BPJS itu dari manapun asalnya kita bisa melakukan itu. Berarti ini sekaligus informasi untuk rumah sakit yang ada di sekitar Banyumas, mungkin Purbalingga, Banjarnegara, kemudian Cilacap, Kebumen ya. Jadi ada layanan terbaru ya dari jantung yang ada di RSUD Banyumas, yaitu kateterisasi jantung. Ya gitu ya dokter. Betul dok. Kira-kira mungkin tidak lama lagi ya, mudah-mudahan tidak lama lagi. Semoga sih tidak. Ya, semoga sih tidak, karena semua syarat sudah terpenuhi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut.
Kembali di program Banyumas Sehat yang dipersembahkan oleh RSUD Banyumas. Di segmen terakhir ini mungkin ada pesan untuk pemirsa di rumah, dokter, mengenai jantung ini. Dari Dokter Suryo dulu, silahkan. Jadi kita tadi sebenarnya sudah banyak membahas tentang penyakit jantung koroner, tapi kita ternyata belum membahas tentang sebenarnya kita bisa mencegah atau tidak. Jadi sebenarnya kita bisa mencegah untuk penyakit jantung koroner. Pertama, kita harus mengendalikan faktor risiko. Faktor risiko itu faktor yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Untuk jantung koroner sendiri ada faktor risikonya hipertensi, tensi tinggi, kemudian diabetes mellitus atau gula, kemudian ada kolesterol tinggi, kemudian memang ada familial history atau ada riwayat keluarga, baik bapak ataupun ibu yang mengalami serangan jantung sebelumnya. Kemudian satu lagi adalah obesitas atau berat badannya berlebih. Nah, mungkin bagi para pemirsa semua yang memiliki faktor risiko tadi, silakan berkonsultasi ke dokter untuk mengendalikan faktor risiko tadi supaya tidak terjadi kejadian yang lebih berat, ya terutama kejadian serangan jantung. Jadi memang kita harus katakanlah sayangi jantung koroner Anda untuk mencintai keluarga Anda. Karena kalau Anda tidak bisa menyayangi koroner Anda menjadi serangan jantung, resikonya tidak hanya Anda tapi pada keluarga Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari Dokter Penny, silahkan dok. Ya. Nah, jadi pesan untuk dari saya Mbak Rini untuk masyarakat, ya bagi mereka-mereka masyarakat, pemirsa semua yang mengalami serangan jantung, silakan datang ke Rumah Sakit Banyumas. Insya Allah kami sudah bisa melayani secara paripurna sampai dengan kateterisasi jantung, bahkan sampai dengan pemasangan ring. Dan silakan inilah alat kateterisasi jantung di Rumah Sakit Banyumas. Oke, luar biasa sekali pemirsa bincang-bincang kita dengan beliau Dokter Penny dan Dokter Suryo dengan tema layanan jantung terpadu yang ada di RSUD Banyumas. Sekali lagi terima kasih dokter untuk kehadiran, untuk sharing dan ilmu dan pengetahuannya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan pemirsa di rumah. Demikian pemirsa, semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Rini Setio undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.